Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian, siswi kelas 6 MI Darun Najah 2 Tukang Kayu Banyuwangi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap sehat walafiat dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku sekalian, pagi ini pelajaran kalian adalah akidah akhlak. Namun sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang kalimat thayyibah istighfar. Tentunya kalian sudah mengetahui kalimat istighfar, yaitu kalimat yang setiap selesai sholat kita ucapkan, yaitu lafadznya adalah astaghfirullahaladzim. Nah, tujuan pembelajaran kita di dalam mempelajari kalimat thayyibah istighfar ini, satu, diharap kalian nanti bisa menyebutkan lafaz dan arti kalimat thayyibah. Yang kedua, diharap kalian dapat menyebutkan waktu-waktu yang sangat tepat ketika membaca kalimat thayyibah. Kemudian yang ketiga, diharap kalian dapat menyebutkan manfaat daripada membaca kalimat thayyibah. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan materi berikut ini. Bersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah istighfar. Tahukah Ananda apa itu kalimat istighfar? Kalimat istighfar adalah kalimat yang merupakan perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Lafal kalimat istighfar adalah astaghfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sedangkan dalil tentang mengucapkan kalimat istighfar, salah satunya adalah surat Nuh ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaron. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Adapun waktu yang tepat mengucapkan kalimat istighfar adalah kalimat thayyibah istighfar diucapkan ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah istighfar merupakan bentuk taubat seseorang. Tata cara untuk meminta ampun dan meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah, apabila kita berdosa kepada Allah, maka perbanyaklah membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan apabila kita bersalah kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa kita. Sedangkan hikmah mengucapkan kalimat istighfar adalah, yang pertama, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Manusia sering berbuat kesalahan dan dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia, baik itu dosa kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti pernah bersalah dan berdosa,
Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia maksum yang terpelihara dari dosa dan dijamin masuk surga. Setiap bangun tidur Rasulullah beristighfar 70 kali, bahkan di dalam hadis lain sampai 100 kali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, namun beliau tidak berhenti mengucapkan istighfar kepada Allah, apalagi kita manusia biasa. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Mengamalkan kalimat istighfar dapat membuka pintu rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Yang keempat, dimudahkan urusannya. Keutamaan istighfar juga dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan jalan keluar dari segala masalah hidup yang terjadi. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Yang kelima, terbiasa mengucapkan kalimat istighfar. Itulah hikmah mengucapkan kalimat istighfar yang sangat banyak dan sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk mengucapkannya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang kalimat thayyibah istighfar. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian paham ya? Jika masih belum paham, bisa diputar-putar ulang sampai kalian memahami. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang materi kalimat thayyibah ini bermanfaat buat kita, dan kita dapat mengamalkan kalimat istighfar ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.